mengulang-ulang langkah yang kita kerjakan, tetapi kita berharap satu hasil yang berbeda. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Yang kita lakukan, pengulangan-pengulangan itu menghasilkan perekonomian kita yang terbelah dan dengan kesenjangan yang semakin melebar, kemiskinan yang persisten, dan kemudian keterbelakangan yang masih terus kita rasakan. Jadi dengan pikiran seperti itu, kita itu memerlukan new story. Satu cerita baru bagi perekonomian Indonesia yang harus kita rancang ke depan, baik secara umum, supaya memang kita, kalau kita ingin sesuatu yang baru, memang kita harus melangkah dengan cara yang baru. Saya kira itu dalam pikiran saya. Karena kalau kita terus mengulang-ulang seperti sekarang, kita akan tetap berujung seperti ini dan tidak akan ada perubahan yang terjadi. New story dari perekonomian Indonesia ini, saya kira, kalau saya sering menggambarkan begini, dari angka pemerintah ya, ada 5.600 perusahaan besar yang share-nya terhadap perekonomian sekitar 37% dari PDB kita, hampir 40% dari PDB kita. Dan ada 65 juta usaha mikro yang juga share-nya sekitar 40% dari PDB kita. Satu jarak yang tentu sangat jauh. 5.600 perusahaan itu kalau board of director dan board of commissioner-nya masing-masing 10 orang, jadi 20 orang per perusahaan, jadi sekitar 100.000 orang. 100.000 orang di satu sisi, di sisi yang lain kita lihat ada 65 juta usaha mikro. Dan usaha besar ini, perkiraan saya ke depan akan melakukan semacam konsolidasi. Jumlahnya mungkin akan semakin kecil kalau yang menengah itu tidak menjadi besar. Jumlahnya mungkin akan menjadi semakin kecil karena ada merger and akuisisi dan lain sebagainya. Sehingga kesenjangan itu akan semakin melebar. Nah, disitulah perlunya saya kira kita untuk mengubah cerita baru perekonomian Indonesia itu. Dari shareholder capitalism menjadi stakeholder capitalism. Caranya mungkin ada yang terlintas dalam pikiran saya ada dua. Memang melalui pemanfaatan teknologi. Sekarang ini sudah jalan, sudah mulai ada berperan. Saya kira perusahaan-perusahaan teknologi seperti e-commerce dan lain sebagainya sudah ada channelnya kepada stakeholder, kepada mereka yang lebih kecil. Tetapi yang lebih strategis kiranya ke depan ini harus ada perubahan institusional yang lebih berarti, dan saya kira di situ peran komunitas seperti IMPEA untuk membangun institusinya dan juga peran dari pemerintah ke depan tentu sangat diharapkan dalam konteks itu. Barangkali itu Pak Bagio yang saya terpikir, mudah-mudahan nanti dari diskusi nanti saya akan bisa menambah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insight yang luar biasa Pak, alhamdulillah. Terima kasih atau nuhun pisan Pak. Ini hal yang tidak terpikirkan sebelumnya Pak, oleh saya secara pribadi juga. Jadi ada istilah yang Bapak sempat terbersihkan bagaimana memberikan warna baru bagi landscape perekonomian kita ke depan, dari suatu perubahan menaikkan quantity micro and small enterprises yang tadi perlu ada suatu gerakan, dan saya kira ini menjadi sedikit ada gagasan gitu muncul. Kayaknya kita juga mungkin perlu ya menyumbang pikir ke pemerintah ke depan, bagaimana yang mungkin dari para akademisi bisa sumbang pikirkan terkait dengan landscape perekonomian kita ke depan. Dari aspek mendorong pertumbuhan dari bawah melalui gerakan keuangan mikro. Dan
Saya kira ini gagasan yang belum terbersit sebelumnya. Terima kasih Pak Burhani. Nanti kayaknya nanti di dalam Munas kenapa tidak ya kita mempublikasikan ya publikasi terkait dengan pemikiran-pemikiran kita dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang dari ekonomi syariah, ada yang dari sosiologi, ada yang dari PP, ya, dari pertanian, ada yang di sektor uh, di di sektor pengolahan juga ada nih. Jadi kayaknya kita agak lengkap juga sih kalau kita memandang dari berbagai perspektif terkait dengan memberikan penguatan terhadap sektor mikro kita, baik dari sisi pelaku di keuangannya, lembaga keuangannya maupun dari sisi sasarannya yang memang disitulah letak lemahnya kita selama ini. Eh, ini kita bungkus dulu nih Pak. Kita masukkan ke dalam apa keranjang kita dulu nih. Nanti kayaknya ini insight yang sangat luar biasa sebelumnya belum terbersit pemikiran ini. Terima kasih Pak Burhan. Kita akan tampung beberapa pemikiran dulu mengenai ide-ide yang barangkali nanti pas Munas itu kita bisa munculkan pemikiran MVA untuk sumbang pikir perekonomian kita ke depan. Lalu untuk kegiatan yang sudah tersiapkan oleh panitia nanti kita akan laporkan ke Bapak Ibu sekalian. Namun malam ini secara khusus kita ingin menampung pemikiran-pemikiran yang mungkin selama ini kita belum sempat bedah gitu bersama. Saya kira ini sulit apa namanya momen yang sangat bagi kami ini sangat sangat istimewa. Nah, ini ada hadir juga Pak Jo, Pak Hari. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Bagio, Bapak Ibu, tahun baru, baru bergabung Pak, ini kebetulan tadi baru mendengar. Ya, terima kasih Pak Bagio. Saya menyimak dulu Pak, terima kasih. Baik, Pak Hari, terima kasih. Nanti pada kesempatan berikutnya, Bapak, mohon izin nanti bisa memberikan masukan ke kami eh, terkait nanti dengan rencana Munas dan sekaligus mungkin barangkali bisa menjadi titipan dalam program kerja ke depan yang kita harapkan sumbangsi pemikiran Bapak dan Ibu sekalian bisa kita tampung dan kita bersama-sama untuk jadikan sebagai amanat bagi pengurus ke depan. Uh, ada Bu Nining. Iya, halo. Saya, Halo, halo, selamat monggo Bu. malam. Bu Nining, kami Ini saya, menunggu, saya mohon maaf menunggu. nggak nyalain ini ya kamera karena saya agak kecapean. Oh, Dari tadi pagi tuh saya sampai sore ini tadi saya rapat jadi agak teler. Tapi saya mohon izin. tadi saya menyimak tadi eh, dan saya ada yang menjadi pemikiran saya itu adalah gini waktu. Jadi untuk diketahui saya itu kan yang memang merancang program ultramikro. Jadi program ultramikro itu dulu saya rancang tahun 2009 dari Riset Unggulan Universitas Indonesia. Itu adalah gabungan dari saya sebagai pembina Koperasi Mitra Duafa, di mana itu adalah Grameen Bank yang diselenggarakan secara mandiri oleh gerakan masyarakat. Dan waktu itu kami akhirnya karena nggak bisa dapat link kemana-mana, kami mendirikan center di Cikalong Mandi dan kami mengumpulkan uang sekitar 1,5 miliar. Semuanya alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dulu namanya masih FEUI ya. Nah, terus akhirnya saya melihat kegiatan Grameen Bank itu yang awalnya itu saya pernah ketemu dengan Muhammad Yunus di Halifax, Kanada. Beliau mengatakan the more you stay away from government, the better. Jadi, nah itulah yang membuat saya terusik gerak karena waktu saya melihat di Pemda
Kabupaten Tangerang itu APBD ternyata diperuntukkan untuk Grameen Bank. Nah, jadi saya melihat kok bisa ya, pemerintah bisa kok gitu. Nah, jadi kombinasi dari Koperasi Mitra Duafa best practice-nya waktu kami memulai tahun 2008 itu sekitar 10.000 dan pada saat merancang itu NPL itu kan nol, hampir nol lah, hampir 0% ya. Dan APBD-nya Tangerang, Kabupaten Tangerang itu juga sama dengan bimbingan dari Pak Mat Syukur dari IPB. Jadi akhirnya saya kombinasi menjadi sebuah konsep kalau ada program ultramikro itu untuk nasional dengan APBN. Jadi nama UMI sendiri itu singkatan dari ultramikro itu saya sempat dengar dari salah satu pembicara dari India waktu Micro Credit Summit Asia Pasifik di Bali. Tapi saya sendiri nggak lihat orangnya karena saya dengarnya dari luar, jadi saya tidak tahu siapa gitu karena kan waktu itu kan ada seminar. Jadi saya akhirnya setelah saya pikir namanya kok bagus ya Ultra Mikro, jadi disingkatnya UMI gitu kan. Jadi nah itu tahun 2009 habis itu ngider-ngider kemana-mana untuk bisa dapat dana dari pemerintah tuh ternyata banyak yang nggak cocok. Tadinya propose untuk di kota Depok itu ditolak karena eh, mereka mengatakan saya mau lihat dulu gitu ya kalau berhasil di kota yang lain. Padahal di Tangerang udah berhasil, cuman kita kayaknya nggak bisa dapat akses yang lebih besar. Terus saya ketemu sama Pak Jokowi sebagai wali kota terbaik Indonesia versi Sindo Award. Waktu itu di Jakarta saya cerita sama beliau mengenai UMI ini dan beliau senang banget minta saya mengembangkan di Solo. Tapi dalam prosesnya beliau akhirnya pindah ke Jakarta belum sama tanda tangan. Jadi akhirnya gagal ya nggak bisa gitu karena harus mengalokasikan dana APBD yang cukup besar juga ya sekitar 1,3 M gitu ya dalam beberapa periode. Nah itu susah banget. Akhirnya coba masuk di Kementerian Sosial itu juga nggak cocok karena Kementerian Sosial lebih ke hibah. Masuk di Kementerian BUMN nggak cocok juga karena suku bunganya Grameen itu terlalu tinggi. Masuk lagi di Kementerian KLH itu tidak bisa karena orientasinya harus spesifik lingkungan hidup dan pinjamannya besar-besar. Akhirnya saya baru mendapatkan keberuntungan pas Pak Bambang Brojo jadi Menteri Keuangan. Jadi waktu itu ada ide membuat tailor made dari kredit usaha rakyat KUR. Saya diundang di sana, tapi waktu itu yang undang ternyata dia cuma cari di Google aja siapa sih yang kira-kira suka ngomongin UKM gitu dapat nama saya. Jadi Pak Bambang bahkan juga waktu itu nggak tahu. Jadi tapi sejak itu saya masuk di Kementerian Keuangan dan mengadvokasikan UMI ini karena saya bilang kalau namanya KUR itu pasti orientasinya masih pakai bank. Jadi kelihatannya nggak cocok. Jadi kami mencoba merancang untuk melayani 46,7 juta para pengusaha mikro atau ultra mikro yang tidak bisa dilayani oleh kredit usaha rakyat. Jadi dulu rancangannya kayak gitu dan akhirnya Pak Bambang merevitalisasi BLU namanya PIP. Pusat Investasi Pemerintah tadinya itu menangani infrastruktur tapi kemudian dialihkan semua ke PT SMI. PIP itu mati suri. Nah, jadi pas ada program ultramikro itu PIP dihidupkan kembali. Jadi cangkangnya dipakai dan memang harus menangani microfinance. Jadi memang namanya agak aneh ya, tapi memang dia spesifik menangani microfinance sampai sekarang. Nah, inilah yang membuat sebuah fenomena baru di Kementerian Keuangan yang tadinya ngomongnya makro gitu ya, termasuk
ngomongin hal-hal yang sifatnya juga kan pajak dan sebagainya. Ini jadi ngomongin microfinance membuat mereka yang masih tercecer di PIP itu ada 13 orang tuh hilang semua. 13 orang tuh lari semua karena menakutkan. Mengingatkan kepada kredit usaha tani yang sekitar 85% macet. Jadi mereka takut banget semuanya hilang orangnya. Jadi akhirnya rekrut lagi. Nah, saya tidak bisa berada di situ karena saya sebagai kakaknya Sri Mulyani kan saya nggak enak ya. Tapi saya janji saya tidak akan ada di situ karena menjaga nama. Tapi akhirnya saya di LPDB diambil oleh Pak Puspa Yoga. Tapi singkat ceritanya seperti itu. Dulu konsep saya PIP itu adalah sebuah sentral banknya orang miskin. Jadi kalau lender of the last resort uh, itu kan biasanya buat bank-bank yang besar, tapi untuk orang miskin itu tidak ada. Jadi sebenarnya PIP itu dirancang untuk menjadi coordinated fund ya. Jadi dia tidak bisa direct lending ya. Cuman gara-gara intervensi secara politik dia sekarang udah mulai direct lending. Tapi sebetulnya dulu itu kita berpikir yang mengkoordinasikan microfinance dari sisi pemerintah itu harusnya tuh ada kayak bank sentralnya orang miskin, yang kayak Grameen Bank gitu ya. Nah, dan makanya menurut saya kalau kita bicara Invea itu harus ada orang dari PIP itu masuk ke dalam gitu ya, karena saya melihat di kepengurusannya tidak ada. Sebetulnya intinya seperti itu dan ini karena ini tahun politik ya, saya melihat banyak sekali dari studi literatur keuangan mikro maupun keuangan secara umum itu tidak bisa kompatibel dengan politik. Nah, ini yang berbahaya banget. Jadi ini yang waktu itu saya mengatakan ke mereka yang mengoperasikan UMI itu misalnya dari PNM itu membiarkan debitur microfinance-nya itu bisa meminjam lebih dari 2 ya sampai 3. Jadi saya jadi memberikan warning waktu itu pada direktur PNM ada gerakan internasional namanya Smart Campaign untuk melindungi mereka-mereka yang menjadi debitur dari microfinance ya. Jadi karena di Andhra Pradesh dulu pernah ada kejadian banyak orang bunuh diri karena dari hutang ke hutang sehingga mereka terbelit ya dan akhirnya nggak bisa mengembalikan, akhirnya banyak kejadian bunuh diri di Andhra Pradesh tahun 2000. Kemudian 2020 terjadi lagi di Assam, India. Padahal aturannya udah 2 tapi lebih dari prakteknya lebih dari 2 secara paralel. Nah, waktu itu saya mengingatkan Pak Direktur PNM, Pak, jangan sampai lebih dari 2, Pak. Nanti saya yang takut sendiri karena saya yang merancang UMI dan Bapak mengoperasikan kemudian lebih dari itu. Nanti kalau banyak yang mati saya ikut masuk neraka, saya bilang gitu. Nah, jadi intinya perlindungan bagi debitur itu menjadi gerakan yang sangat diharapkan ya, bahwa kita microfinance is just a tool. Tapi kan at the end kesejahteraan dari mereka yang mendapatkan dana itu harus kita pikirkan gitu. Nah, jadi itu saja saya soalnya saya ini masih di jalan juga. Aduh, kacau. Ini saya mau melanjutkan perjalanan. Jadi saya itu saja ya Mas Bagio ya. Baik, Bu. Mudah-mudahan bisa catat dan saya berharap tuh karena PIP memang dirancang untuk kayak bank sentralnya keuangan mikro. Jadi menurut saya perannya cukup strategis lah di situ. Ya, Iya. terima Baik, kasih. Salam baik, buat yang lain. Saya baik, mohon Bu. maaf ya nggak menyalahkan soalnya lagi lecek banget. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Ini saya juga baru mendengar
Bu Nining sebagai konseptor awal di Ultramikro. Oh, ini kayaknya sangat insight sekali dan inspiratif. Nanti mungkin dalam kesempatan lain ya, Bu Nining mohon izin kita perlu ada diskusi yang barangkali mungkin MVA bisa ikut membantu memberikan apakah di sisi literasinya, edukasinya, atau tadi untuk menjaga menghindari adanya debt trap terkait dengan tadi isu yang mungkin di luar juga sudah terjadi, jangan sampai di negara kita itu terulang. Ya, saya Ya, kira saya ada ya, tulisan saya di tentang sejarahnya Umi. Nanti saya share ya. Kayaknya saya udah pernah share atau belum ya, saya lupa. kayaknya Cuman belum saya ada ya, di Bu Nining ya. belum ya, nanti saya share Belum. ya di Iya. di grup info ya. Itu tulisan saya, tapi mohon maaf dalam bahasa Inggris ya, itu di jurnal Sirkah gitu ya, mengenai bagaimana saya merancang program UMI itu dan bagaimana proses itu berlangsung advokasinya sekitar 8 tahun Hmm. baru bisa. Jadi it's not easy. Mikirin orang miskin itu nggak gampang karena termasuk suami saya juga bilang, kamu tuh warawiri warawiri itu di Kementerian Keuangan itu kamu emang dibayar berapa sih katanya gitu. Terus saya bilang emang saya dibayar, emang ada yang mau bayar saya ngurusin orang miskin, ya enggak lah, volunteer aja. Nah kayak gitulah itu it takes 8 years with no Hmm. payment lah gitulah, itu bergerak sendiri lah. Nah jadi Iya, ya bisa dibayangkan kalau nggak ada passion ya udah udah selesai, dari tamat. udah selesai di awal. Iya, iya. Jadi itu saya Kak, my happiness itu adalah ada program UMI sebetulnya itu saja. Nah, Hmm. itu nanti saya share cerita saya mengenai advocacy coalition framework dalam program Ultramikro gitu ya dalam bahasa Inggris. Nanti Hmm. kalau kesulitan dalam bahasa Inggrisnya kan ada Google Translate lah gitu gampang. Aman. Kan ada beberapa teman, soalnya ada beberapa orang yang agak takut kalau bahasa Inggris ya, tapi kalau di situ memang harus nulisnya dalam bahasa Inggris meskipun jurnal di Indonesia. Nanti saya share ya di grup ya, saya forward Siap, aja Bu. deh, kayaknya saya masih punya deh. Iya, Sama oh siap. ya ada satu lagi linknya waktu saya diundang oleh KPPU tentang holding ultramikro, itu saya ada YouTube-nya saya share juga ya. Itu aja. Siap, Bu. Siap. Terima kasih ya. Oke, terima Dan kasih mohon maaf banyak. ya Ini. nggak menyalakan ini. Suara saya juga udah mulai agak hilang kan. Jauh. Ya iya iya. Terima kasih ya. Yuk Siap, Bu Nining masih tertangkap dengan baik. Terima kasih. yuk. Selamat melanjutkan perjalanan, Bu Nining. Ya terima kasih. Iya, ini jadi makin menguatkan kita, Bu. Sangat inspiratif. Jadi kayaknya memang kita nanti pada saat Munas perlu ada satu paper bersama yang menjadi buah pemikiran MVA ya untuk sumbangsih bangsa. Saya kira kita sudah saatnya juga ya memberikan apa pemikiran-pemikiran seperti yang disampaikan Bu Nining tadi dan juga Pak Burhan tadi juga perlu ada dirangkum lalu kemudian kita akan publikasikan gitu. Ini mohon izin nanti beberapa tulisan kami butuhkan dari Bapak dan Ibu semuanya yang nanti kita akan jadikan satu dalam bentuk apakah kita sebut sebagai uh, apa insight atau inspirasi atau apapun atau kalau bisa sedikit diilmiahkan juga akan lebih baik juga untuk nambah ini bagi Hmm. teman-teman dosen. Ya itu sudah saya share di Invea Community, itu diskusi di KPPU tentang holding ultramikro, kemudian Oh, ya. tentang sejarah PIP dan posisi PIP yang menjadi coordinated fund. Oke ya. Oh, ya. Makasih Bu. Oke. Oke, matur Terima nuwun. kasih banyak. Ya, turun. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut dulu karena di sini agak sulit juga ya ketemu dengan Pak Hari, ketemu dengan Pak Riza, ketemu dengan ini ada Pak Aslihan, teman-teman semuanya, ada Mas Hermanto yang pengalaman di lapangan sangat panjang, Mbak Sus, ada Mas Naza, ada Mas Sekti,
kita tampung dulu beberapa pemikiran yang nanti mudah-mudahan bisa ikut mencerahkan dalam rangkaian kegiatan Munas nanti. Kami persilakan Pak Hari, Pak. Nuwun sewu, Pak. Boleh sedikit eh, kita diberikan pencerahan, Pak. Oh, baik Pak Bagio. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu yang kami hormati ya, selamat tahun baru. Ini mohon maaf saya juga off kamera ya Pak, kebetulan tadi baru darat ke Jakarta jadi masih kucel ini. Tapi tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan Pak Burhan dan juga Bu Nining ya, dan memang luar biasa beliau ini kontribusi dan pembicaranya. Tapi beberapa poin yang saya tangkap dan saya pikir juga sempat terbesit dalam benak saya uh, untuk menjadi suatu apa ya, kemudian menjadi program kerja atau perhatian kita semua. Ya, yang pertama adalah tadi bukan mengulang-ulang sesuatu yang sama ya. Jadi saya lebih terpikir di sisi lain, memang saya setuju bahwa kita perlu ada inovasi sepertinya ya Pak Bagio, Bapak Ibu ya. Inovasi seperti apa ini tadi kembali lagi seperti Pak Bagio sampaikan, karena saya yakin sekali, kaya sekali pengalaman kita semua di NPA dan mungkin juga yang di luar ya, yang belum kita rangkul mengenai keuangan mikro di Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya. Kita banyak mengacu tadi ke Gramin dari Ades ya, Yunus atau mungkin model lain juga di Amerika Latin ya. Tapi mungkin model Indonesia berbeda gitu ya. Karakteristik sendiri mungkin ini bisa menjadi sumbangan dari MPA Pak Bagio di Nas ya, bagaimana model itu. Jadi memang kalau bisa digulirkan dan terus berjalan menjadi suatu forum, sifatnya regional ini ya, atau platform digital di mana diskusi-diskusi yang lebih akademik ya Pak Bagio, itu saya rasa baik juga. Dimana kita berupaya untuk mencari sponsornya nih siapa, nah entah lembaga-lembaga yang ada dari dalam negeri maupun luar negeri, saya rasa kita tidak terlalu lagi juga dari negeri bisa berkontribusi. Yang kedua adalah beberapa hal yang menurut saya di tren ke depan. Pertama adalah penggunaan teknologi ya Pak Bagio, teknologi digital khususnya ini akan masuk juga ke keuangan mikro dimanapun, dan tadi sempat juga kalau masalah Pak Burhan menyampaikan, saya rasa ini juga suatu aspek yang menarik. Tentu saja dalam konteks pinjaman online untuk pinjol itu ya, tapi lebih luas mengenai penggunaan teknologi untuk bermanfaat. Ini menjadi topik yang menarik untuk nanti didiskusikan Pak dengan Dinas ya. Dan kedua adalah masalah perlindungan konsumen, yaitu terkait dengan literasi posisi yang tadi misalkan kita memberikan edukasi untuk membuat mereka menjadi lebih aware ya mengenai hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, apalagi di era digital ini. Saya rasa topik yang menarik juga untuk kita menjadi kita bahas Pak kalau kita adakan Munas ya Pak. Mungkin ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman di FPA yang nanti bisa kita bawakan ke audiens atau stakeholder yang lebih luas. Masih ada beberapa yang lain, tapi mungkin dua itu yang terkait saya Pak. Jadi mana kita bisa menggunakan itu. Dan kedua, bagaimana kita bisa membantu peningkatan literasi dan juga sekaligus sisi lain adalah dengan konsumen. Apalagi sudah ada undang-undangnya Pak ya, data pribadi. Nah ini yang perlu kita baca bersama. Saya rasa itu Pak Bagio, pada prinsipnya saya mendukung Pak Beragam Munas, sudah waktunya ya, dan mungkin dalam kesempatan kita juga mesti bicara mengenai penguatan kelembagaan MPA Pak Bagio, Ibu ya, supaya lebih MPA ini menjadi lebih bergaung gitu ya Pak dalam kontribusi di keuangan mikro di Indonesia, dan bahkan mungkin ya insya Allah di dunia internasional ya, sehingga orang kalau bicara pertanyaannya mengenai keuangan mikro di Indonesia gitu otomatis berpikirnya adalah MPA, lembaga yang kredibel dan bisa menjadi, karena saya yakin sekali banyak sebenarnya adalah donor-donor yang tertarik untuk melakukan eksperimental ya di keuangan mikro, dan mungkin MPA menjadi salah satu lembaga yang bisa membantu menerima hibah atau dana-dana penelitian untuk diimplementasikan terkait pasaran keuangan mikro Indonesia maupun global. Demikian Pak Bagio, secara singkat dulu masukan dari saya, pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari dalam
kesempatannya sangat terbatas, baru landing dari KL, masih menyempatkan untuk memberikan arahan. Terima kasih banyak Pak Hari. Selamat jalan, hati-hati. Eh, ada kita sudah tangkap Pak pesan-pesannya, message-nya terkait dengan beberapa poin tentang penguatan terhadap literasi di kalangan sasaran keuangan mikro kita, lalu kemudian perlindungan konsumen, dan tentunya ada inovasi-inovasi yang diperlukan di dalam memberikan penguatan tersebut, yaitu yang berbasis pada teknologi. Lalu tadi yang terakhir, ini juga memberikan penguatan kepada semangat kepada kita. Kita perlu memberikan penguatan sendiri juga terhadap internal kelembagaan kita di MPA. Jadi memang uh, selama ini mungkin kelembagaan kita belum terlalu kuat memberikan impact, dan sekaligus campaign kita masih sangat terbatas. Ya, mudah-mudahan di kepengurusan berikutnya kita bisa go internasional, bisa berinteraksi dengan berbagai organisasi internasional, baik yang berbasis pada NGO maupun government. Terima kasih Pak Hari memberikan semangat nih kepada kita. Berikutnya mohon izin Pak Riza, Pak, berkenan kiranya Pak Riza bisa berikan masukan Pak pada kami, Pak. Halo Pak. Halo Pak Riza. Ya, Nggih. ya Pak Bagio, ya maaf, mungkin saya menyimak terlebih dahulu karena mendadak nih harus jalan karena ada rekan kantor yang meninggal. Namun uh, mungkin ada satu hal, Pak. Ini lebih kepada alert sebenarnya. Tahun 2023 ini bukan tahun yang mudah. Melihat ya tadi dari aspek ekonomi makro, kita ketahui bersama pertumbuhan ekonomi ini akan terkoreksi lumayan dalam, dan tentu ini berdampak ke Indonesia. Namun saya nggak tahu bagaimana dampaknya ke sektor mikro dan kecil. Namun pastinya akan berdampak ke sektor tersebut. Mungkin ya ke depan untuk program-program Invea juga diarahkan kepada apakah bentuknya capacity building atau bentuk support yang lain, bisa bekerja sama dengan pemerintah yang sudah dilakukan selama ini, saya pikir. Kemudian juga bisa mendukung program-program CSO yang menyasar memang pada program-program micro atau ultra finance, Pak. Kemudian juga hal lain yang mungkin ya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Hari dan juga Pak Bagio. Saya pikir juga perlu penguatan internal, karena ini mungkin ya karena COVID 2 tahun, sehingga poin ini atau kegiatan ini katakanlah tertunda atau belum optimal ya karena faktor COVID. Semoga nanti di program yang mendatang aspek penguatan internal juga diperhatikan. Selain tentunya ya tadi peran kita untuk sebagai advokasi atau kontributor terhadap pemerintah maupun untuk sektor-sektor pemerintah yang mendukung program ekonomi mikro. Saya nggak banyak kontribusi saya, namun saya menyimak saja Pak, karena masih di perjalanan juga. Nanti tentunya secara
prinsip saya mendukung Munas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, dan saya siap untuk berkontribusi. Terima kasih Pak Bagio dan Bapak Ibu semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza. Hati-hati di jalan. Ikut berduka cita juga ada sahabat yang meninggal. Baik Pak Riza, terima kasih sekali lagi beberapa masukan untuk 2023 dan seterusnya yang kita menghadapi kondisi mungkin penuh dengan tantangan, dan pesan yang terakhir tadi terkait dengan penguatan terhadap internal kelembagaan kita di MVA. Ini menjadi concern kita, dan mudah-mudahan kita sudah bisa mengawali sebelum Munas merancang baik dari sisi program kerja maupun tentunya ada beberapa program unggulan yang kita harapkan bisa mengangkat MVA ke depan, yang mana tadi sudah ada pemikiran-pemikiran dari para senior terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pemikiran yang lebih yang tentunya bisa lebih signifikan, bisa ditangkap oleh stakeholder, oleh pemerintah maupun pelaku di industri. Dan yang kedua, kita tentunya berharap juga di Munas menjadi kegiatan kita yang sekaligus bisa menjadi ajang sosialisasi, ajang untuk beredukasi, meningkatkan literasi kita secara internal, dan juga tentunya kita berharap bisa menjadi media untuk melakukan bisnis matching. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira masukan-masukan tadi dari para senior sudah kita catat bersama, dan saya juga sudah mencatat menjadi beberapa pesan poin penting. Dalam kesempatan berikutnya ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara sedikit tentang teknis, yang mana kita malam ini berharap akan terbentuk steering committee dan organizing committee. Mohon izin juga melaporkan bahwa kemarin kita sudah berkoordinasi dengan tim teknis, ya, sudah membentuk beberapa PIC untuk menyiapkan konsep baik yang terkait dengan proposal maupun rencana kegiatan yang kita laksanakan dalam kegiatan Munas nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga informasi kemarin dari hasil rapat terbatas dengan teman-teman di tim teknis, bahwa kegiatan Munas nanti akan kita laksanakan di bulan Maret rencananya. Nah, di tanggalnya kita sedang mendiskusikan kalau misalnya ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira waktu yang menurut Bapak Ibu sekalian cukup baik gitu ya, baik dalam konteks mungkin karena mendekati Ramadan, sehingga tentunya kita berharap sebelum Ramadan kita sudah bisa laksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan waktu, kenapa di bulan Maret? Karena kita berharap ada kesempatan untuk menyiapkan program kerja yang lebih baik, kemudian juga melibatkan pihak luar, yaitu sponsorship. Karena kegiatan kita ada 3 yang kemarin kita bahas, yaitu yang pertama Microfinance Outlook 2023 untuk walaupun sudah masuk 2023, namun kita berharap ada insight yang kita bisa kontribusikan ke pelaku usaha di sektor mikro maupun di lembaga keuangan mikro. Nah, kita rencanakan hal ini akan dipandu dan sedang disiapkan konsepnya oleh Bu Rini. Ini kayaknya ada Bu Rini ya hadir juga di sini. Kemudian untuk kegiatan Munas sendiri,
akan disiapkan konsepnya oleh Bu Tia, oleh Bu Sulistia. Dan yang ketiga adalah kegiatan business matching. Nah, business matching ini sedang disiapkan konsepnya oleh Mas Arino. Sedangkan untuk kegiatan sponsorship akan dikoordinasikan oleh Mas Ahmad Ega dan disiapkan proposalnya. Nah, adapun untuk tim yang nanti akan melaksanakan kegiatan yang rencana akan dilakukan secara hybrid. Jadi kita akan tetap melaksanakan secara offline juga sebagai salah satu event yang menjadi salah satu media kampanye kita juga, sosialisasi ke masyarakat. Dan lokasi, nah yang kedua adalah terkait dengan lokasi. Lokasi kemarin yang kita tawarkan adalah rencananya di daerah, ya di daerah, dan kebetulan di Pekalongan. Nah, kenapa di Pekalongan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, lembaga keuangan mikro terbesar itu ada di Jawa Tengah. Itu 64% ada di Jawa Tengah. Dan kebetulan dari 64% itu 64% itu 27%-nya ada di Pekalongan. Itu satu hal yang mungkin cukup menarik. Kemudian ada yang kita coba ingin nanti terutama nanti bagi para peserta di Munas dan kegiatan penunjangnya, yaitu di business matching, kita rencanakan untuk mengundang para pelaku di keuangan mikro, baik koperasi maupun LKM dan PPR, sehingga lokasinya tidak terlalu jauh dari sentra para pelaku itu sendiri. Jadi lokasinya tidak terlalu jauh. Nah, kita mungkin akan sedikit mengalah yang dari Jakarta dan sekitarnya untuk kalau yang nanti bersedia ikut secara offline, ada beberapa kegiatan yang di business matching-nya itu sendiri. Kita konsepnya yang kemarin sudah kita coba untuk bahas secara singkat, yaitu mempertemukan antara pelaku di keuangan mikro dengan berbagai sektor penunjang. Ya, diantaranya kita ingin mengundang beberapa lembaga penyedia dana atau funders, antara lain Ventures Capital, FC, kemudian kita juga akan mengundang PIP, tadi disampaikan oleh Bu Nining, kemudian juga akan mengundang LPDB, kebetulan Bu Nining juga sebagai dewas juga di LPDB, kita ingin mempertemukan dengan pelaku usaha di keuangan mikro, baik koperasi maupun LKM. Kemudian juga kita akan mengundang beberapa fintech yang memang sudah selama ini berkolaborasi dengan koperasi dan LKM. Kita juga akan mengundang lembaga penunjang lainnya yang sudah masuk ke sektor mikro seperti asuransi mikro, kemudian penjaminan mikro, kemudian juga akan mengundang beberapa perusahaan penunjang di IT seperti di Biro Kredit, Pevindo, Klik, dan juga kita akan mengundang beberapa provider IT lainnya, termasuk marketplace yang berbasis pada lending maupun funding. Nah, di situ menjadi pusat matching bagi para pelaku di keuangan mikro untuk mendapatkan informasi secara luas gitu ya, untuk memberikan penguatan dan sekaligus berkesinambungan. Artinya dari poin event itu akan diharapkan tidak selesai hanya di wacana dan
informasi sosialisasi, tapi akan berlanjut pada MOU. Nah, kita sudah mencoba untuk memberikan pengantar ke beberapa perusahaan yang tadi kita sebutkan, dan sebagian sudah berkenan untuk ikut membantu, mensupport. Lalu nanti MVA ada di mana? MVA nanti akan ikut MOU juga. Jadi MVA untuk sustainability pembiayaan ke depan, hasil dari aktivitas kita melakukan business matching itu, beberapa perusahaan sudah bersedia untuk mensupport MVA. Jadi kita bisa mendapatkan passive income dari setiap hit transaction yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IT tadi terhadap LKM. Jadi mutualism, saya kira LKM nanti akan terbantu dengan berbagai fasilitas teknologi. Kemudian MVA bisa ikut mendampingi dan bisa mendapatkan salah satu dari sumber pendanaan MVA itu sendiri. Ini juga sangat menarik menurut saya untuk bisa jadikan sebagai momen. Selama ini MVA tidak ada sumber pendanaan, itu terus terang. Jadi kita selama ini menjalankan seperti yang disampaikan oleh Bu Nining, volunteer ya. Volunteer. Jadi ya siapa yang mau gitu ya, siapa yang mau berkontribusi ya ayo gitu ya. Tapi kita belum punya sumber dana yang pasti gitu ya. Iuran juga kita nggak jalan. Kemudian sponsor juga kita ya dari kita masing-masing semuanya. Jadi saya kira ke depan kita akan berpikir bagaimana institusi ini bisa mendapatkan revenue yang untuk membiayai aktivitasnya gitu ya. Nah, memang kita sekarang sudah ada kegiatan yang menghasilkan, namun tentunya belum terlalu signifikan ya di LSP. Di LSP ini MVA memberikan kontribusi dalam pendirian dan termasuk dalam kepemilikan juga. Ini kita juga yang ikut berkontribusi juga punya komitmen bahwa hasil dari pendapatan itu akan kita kontribusikan untuk kegiatan MVA. Jadi saya kira itu beberapa sumber ke depan yang bisa kita create, yang bisa kita coba untuk gali agar MVA bisa sustain gitu ke depan. Nah, saudara sekalian, mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita ingin mendapatkan arahan ya untuk membentuk steering committee dan organizing committee mendampingi teman-teman di tim teknis yang nanti akan menyiapkan konsep, proposal, dan tentunya nanti yang akan menjalankan kegiatan di rangkaian Monas nanti, yaitu dari microfinance outlook, kemudian lanjut ke Munas, kemudian diakhiri nanti dengan business matching. Nah, ini yang hadir, yang mungkin barangkali berkenan, ya kita mendampingi tim tadi ada 4 ya, ada 4 bidang, yaitu acara, kemudian microfinance outlook, kemudian acara di business matching, dan di kegiatan sponsorship. Jadi ada 4 bidang itu. Nah, kalau berkenan, ya memang biasanya yang hadir yang ketiban pulung kalau orang Jawa bilang. Jadi kita nggak bisa nunjuk yang di luar ini gitu. Kini bukan nunjuk ya, tapi berkenan kesediaannya begitu mendampingi teman-teman yang sudah bersedia, walaupun teman-teman yang kemarin sudah ikut join ini secara struktur organ sebetulnya juga tidak masuk ya, kecuali Bu Rini. Nah, mereka sudah bersedia. Nah, kita yang sudah ada di dalam di internal struktur organ MVA sendiri, mudah-mudahan berkenan ya untuk membantu tim dalam menyiapkan konsep maupun proposalnya. Nah, mohon izin kalau ini teknisnya, apakah teman-teman ada yang berkenan menyediakan diri? Jadi untuk di steering committee
dan OC dan Organizing Committee. Yang di Organizing Committee mungkin akan membantu di tim acara, yaitu di Munasnya. Ya, di Munasnya. Lalu SC mungkin nanti yang akan membantu di 3 bidang tadi, yang mendampingi di 3 bidang untuk menyiapkan konsepnya. Nah, Mas, monggo kira-kira apa teman-teman yang akan menyediakan diri untuk mendampingi di bidang 4 tadi. Mungkin saya boleh ini Mas Sekti dari Mas Sekti dulu. Kira-kira bisa mendampingi yang mana Mas Sekti? Langsung aja ditunjuk nih. Monggo Mas Sekti bisa juga sekaligus ini Mas harapan atau mungkin juga masukan boleh juga ya sekalian kita ini karena kita juga sulit untuk ketemu. Ini malam ini kita bisa manfaatkan curhat juga boleh Mas Sekti. Monggo Mas Sekti. Nanti dulu saya Mas. Maksudnya ada 3 bidang Mas yang butuh pendampingan Mas. Jadi ada acara, ya ada seksi acara, kemudian ada seksi Microfinance Outlook yang akan menyiapkan konsep proposalnya, lalu kemudian ada di seksi Business Matching, lalu kemudian ada di kesekretariatan. Oh, sekretariatan. Monggo Mas Sekti kira-kira berminat yang mana Mas bisa mendampingi Mas? Mas Sekti boleh sambil mikir. Ya, sambil pikir dulu. Tapi kalaupun ada yang ingin disampaikan boleh Mas ya, Mas Sekti boleh. Belum ada. Ya, Monggo lanjut dulu aja Mas. Mas. Oke, siap. Mas Hermanto, Mas monggo, Mas Hermanto, ada masukan, ide atau kesediaan juga kami harapkan bisa ikut membantu teman-teman tim teknis. Monggo Mas Her. Masih ke mute Mas. Oke, terima kasih Pak. Kebetul sekalian saya belajar coba di bisnis matching mawon. Siap. Matur nuwun, Mas Her. Ada Iya. yang ingin disampaikan? Monggo Mas, mungkin ada harapan atau ide, gagasan, masukan? Ya, terima kasih Pak. Mohon izin 1-2 menit. Iya, monggo. Saya memang tertarik juga dengan pandangan-pandangan para guru dan senior kita tadi, Pak Burhan, Ibu Nining, Pak Hari. Cuman mungkin kalau dari sisi lapangan, Pak, saya pernah berpikir bahwa microfinance atau dalam hal ini lembaga keuangan mikro itu perlu ada inovasi bisnis model di mana produk-produk microfinance itu yang selama ini code of conduct-nya itu kan berasal dari lembaga itu sendiri atau lembaga keuangan mikro dari LKM atau dari microfinance institutions, tetapi yang saya maksud sebagai inovasi bisnis model di microfinance itu bagaimana produk-produk itu berasal dari usulan community. Gitu. Nah, sehingga nanti LKM itu akan mengorganisasikan investasi mikro dari community yang menghendaki bisnis model tertentu. Saya mohon izin Pak Bagio masih junior, tapi saya punya ada riset-riset kecil bahwa microfinance itu harus nampaknya perlu digerakkan dengan partisipasi dari community atau dari masyarakat secara lebih masif, yang kemudian dia punya pilihan alternatif, bukan hanya
menikmati atau menerima produk yang hanya disodorkan oleh microfinance institution, tetapi masyarakat atau community itu punya usulan produk yang dia inginkan, tetapi permodalannya berasal dari saving mereka. Itu kalau saya sebut microfunding, Pak. Berasal dari crowdfunding, tapi kemudian menjadi crowdfunding microfinance atau microfunding begitu. Sederhana, Pak. Udah. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Bagio, kesempatannya. Oke, makasih Terhun Mas Her. Terima kasih, Pak. Lama kita nggak jumpa, kayaknya sudah banyak. Jadi kalau zaman apa namanya Padepokan itu turun gunung gitu ya. Mas Roto udah banyak sekali menimba pengalaman di lapangan. Kayaknya ada kesempatan kita perlu explore lebih jauh nih ide-idenya Mas Her. Iya, Pak. Makasih banyak Mas. Makasih. Sama-sama, Pak. Dan kesediaannya juga untuk bisa join nanti di tim sebagai steering committee yang mendampingi teman di business matching dengan Mas Arino nanti Mas kita diskusi. Makasih. Iya, Pak. Iya. Boleh dilanjut nih ke uh, Mas Nazar dari Aceh. Wah, jauh nih. Tapi mudah-mudahan bisa datang nanti Mas Munas. Mas Putra, masih monitor Mas? Oke ya, mungkin ada kesulitan sinyal. Boleh lanjut ke Pak Elan, Pak Dr. Elan. Masih monitor, Pak Elan? Oke ya, mungkin belum sempat menengok ini. Lanjut lagi, ada Mas Osti, Mas Yudi. Assalamualaikum. Mas Yudi masih monitor, Mas? Ya, Oke. ya Pak Masih Bagio. monitor, Mas Yudi. Ya, saya Boleh? ada kok. Nah, Iya, Mas. gimana? Kasih masukan kita, Mas. Dan ini kalau Iya. ada kesediaan juga, ini kita sedang membutuhkan untuk mendampingi teman-teman di tim teknis yang sedang menyiapkan ini, Mas. Oh, siap Konsep. kalau gitu. Apa sih namanya? Memang harusnya sih kita semua, bahkan tempat saya kerja pun juga membutuhkan ini juga sih. Apa namanya? Tuan juga terutama untuk mencari mitra-mitra penyalur UMI. Sebenarnya cocok itu yang saya dengar dari Pak Bagio itu yang tadi bilang di Pekalongan tadi ya. Iya. Itu itu kami butuh sekali sebenarnya. Kebetulan juga apa namanya sudah ini apa namanya Pak Burhanuddin yang kemarin itu sudah menjadi ini sudah aplikasi untuk jadi UMI-nya sudah nyaris final sih. Itu aja sih. Oh Itu iya. aja. Jadi Berita baik. sebenarnya saya butuh banyak ini juga masukan apa sih namanya cerita juga dari mungkin yang bisa ada ya berguna juga lah untuk ini apa sih kerjasama nanti ke depan. Jadi Iya. sebenarnya saling menguntungkan sebenarnya. Iya. Nah. Mas Ya Yudi. gitu aja Pak Bagio. Baik, Ditunggu Mas Yudi. ya. Terima kasih supportnya. Terima kasih juga Pak Bagio. Ya, terima kasih Mas. Mohon izin Mas Yudi, kalau berkenan boleh ikut gabung di steering committee Mas Yudi? Boleh. Oh ya, makasih Mas Yudi. Ya, oke. Mungkin nanti di ini apa teknisnya mungkin bisa di via WhatsApp aja kali siap. ya. Siap ya. Siap. Baik. Makasih. 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 Ya, boleh lanjut ke nih Mbak Rini sudah menyediakan diri nih jadi tim. Jadi saya nggak perlu kita yang butuh mungkin butuh support ya untuk Mbak Rini di Microfinance Outlook yang sedang menyiapkan konsep. Nah, ini kayaknya butuh dukungan data-data. Nih ada Mas Ade. Halo, Assalamualaikum Mas Ade.
Mas Adi masih monitor? Mas Adi, oke, mungkin belum sempat ini ya buka lagi. Ada 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 Pak Abi Pak Asrihan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya, menunggu Pak. nih, menunggu wejangannya nih senior. Monggo Pak Abi ada sesuatu masukan eh, atau apapun boleh untuk Ya, kita persiapan di Munas Pak Abi. Monggo. ya baik. Makasih Pak Bagio, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada beberapa ya. Yang pertama barangkali tentang satu eh, entitas ya di pelaku keuangan mikro yang barangkali bisa kita masukkan dalam kategori microfinance juga. Mungkin selama ini kan kita kenal ada fintech lending ya, terutama yang pinjol itu ya. Pinjol ini kan cukup sebagai pendatang baru, tetapi cukup ekspansif ya, akselerasinya cukup besar karena mungkin kemudahannya di dalam memberikan fasilitas dan diakses masyarakat itu. Walaupun tadi menyisakan sejumlah banyak masalah juga gitu, karena banyak yang kalau yang tadi ceritakan Bu Nining terjadi di luar, saya kira juga yang di sini pun yang terkena kasus-kasus pinjol itu juga yang bermasalah berat banyak ya. Saya sendiri misalkan berapa kali dimintain kenalan atau orang yang gali lubang tutup lubang karena punya banyak pinjol ya di masyarakat gitu, ya, dari masyarakat kecil gitu ya. Nah, saya kira itu mungkin perlu juga disorot itu Pak Bagio, karena juga bagaimana itu bisa kita kategorikan dia microfinance juga itu, walaupun kelembagaannya bukan bukan koperasi, bukan LKM ya, tetapi saya kira karena dia memberikan fasilitas lending dengan skala mikro, bisa juga kita kategorikan sebagai microfinance itu. Mungkin bisa kita istilahkan micro fintech gitu ya barangkali. Nah itu tentu ini di luar yang tadi yang mungkin yang memberikan sebagai lembaga penunjang ya. Kalau yang seperti PIP misalkan dia kan tidak secara langsung ya, dia melalui lembaga-lembaga ya. Tetapi yang fintech-fintech yang terutama bekerja atau menyasar langsung pada masyarakat dengan skala mikro ini, mungkin saya kira juga menjadi salah satu pembahasan ya. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi skema-skema, barangkali kalau di syariah itu bisa juga diangkat aktualisasi beberapa skema-skema yang saya kira itu bisa menjadi solusi dan juga menjadi diintensifkan di pelaksananya di masyarakat. Contoh kasus misalkan sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI bahwasanya dana zakat itu boleh digulirkan ya dengan skema Al-Qard atau Al-Qardul Hasan. Itu misalkan untuk yang mereka yang di kalangan duafa bisa dengan pendekatan itu. Kemudian juga ada misalkan ada skema tentang mudharabah muqayyadah. Itu saya kira juga sebenarnya kalau bisa dielaborasi itu menarik karena itu semi investasi ya kepada unit-unit usaha baru di mana risikonya adalah berbagi karena disitukan dengan skema mudharabah bagi hasil dan sekaligus juga berbagi rugi. Nah, saya kira itu juga perlu dielaborasi dan saya kira menarik untuk keuangan mikro syariah terutama itu bisa banyak menerapkan itu dan tentu skema-skema yang lain. Kemudian yang ketiga barangkali Pak Bagio karena ini IMVIA ya merupakan himpunan dari ekspor daripada keuangan mikro, mungkin bisa ke depannya secara kelembagaan dibuat semacam
kelompok-kelompok spesialis ya, spesialis microfinance, ada yang mungkin di bidang-bidang tertentu ya, itu bisa di kita miliki ya, atas nama Invia, siapa yang expert di bidang-bidang tertentu gitu, itu mungkin juga bisa dikembangkan ke depan untuk secara kelembagaan di Invia. Mungkin 3 hal itu, Pak Bagio, kalau untuk pelaksanaan siap mendukung. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Hasrihan. Ini memberikan 3 masukan yang ini penting menurut saya. Yang dari belakang tadi yang menurut saya belum sempat terpikirkan ya, membuat para spesialis expertise gitu ya, yang kita bisa kelompokkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Ini cukup menarik seperti yang disampaikan oleh Mas Hermanto itu kan, beliau kan mungkin sangat mendalami tentang product development gitu ya. Nah ini saya kira kalau berkolaborasi dengan teman-teman yang satu expert kan akan saling menguatkan ya, kita bisa juga melakukan, selain elaborasi dan kolaborasi juga bisa melakukan riset bersama juga gitu ya, yang nanti manfaatnya tentunya menjadi penguatan secara internal maupun bagi lembaga keuangan mikro yang tentunya mendapatkan manfaat dari hasil-hasil studi misalnya. Ya Mas, terima kasih Pak AB, terima kasih banyak. Ini kita udah catat termasuk kategori kita mungkin juga akan mengeluarkan ini ya, yang masuk dalam kategori microfinance itu apa saja. Nah ini nanti masuk dalam buletin kita yang mudah-mudahan bisa kita publish di di kesempatan Munas nanti. Jadi pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu sekalian kita akan rangkum ya dalam satu buletin yang mudah-mudahan bisa membantu bagi masyarakat akademis maupun pemerintah untuk mendapatkan updating terkait dengan perkembangan microfinance kita. Oke ya, terima kasih Pak AB dan Baik, terima kasih Pak Bagio. terima kasih. Pak B kan sering pengalaman ya untuk melakukan dan mengadakan kegiatan Munas. Barangkali kalau kita mohonkan Pak AB bisa membantu di SC untuk mendampingi OC kita yang ada di seksi acara Pak AB. Mohon izin. Ya, baik, Berkenan insya Pak AB. Allah. Ya, terima kasih Pak AB. Ya. Teman-teman mungkin butuh nanti arahan pendampingan dari Pak AB untuk kegiatan di prosesi munasnya, Oke, makasih Pak AB. Ini sudah ada Pak Hermanto, Pak AB yang akan mendampingi. Mas Yudi juga sudah siap, tinggal nanti kita akan konfirmasi kira-kira nanti di mana. Ada Mbak Lindang. Mbak Lindang masih monitor, Mbak? Bogor. Iya, Masih iya, monitor. masih. Boleh Mbak, silakan kalau ada masukan buat kita, lalu kesediaannya kira-kira bisa membantu mendampingi tim teknis SC di mananya Mbak kira-kira. Silakan Mbak Oke, Lindang berikan iya, masukan atau yang lainnya silakan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. saya tergolong seperti pemain baru gitu kan. Dari Merendah awal diri. memang ya sampai sini. Jadi saya lebih banyak belajar ya dengan Bapak dan Ibu gitu kan. Terutama nih udah pada doktor, dengan saya belum. Nah itu di sini ya nanti kegiatannya di mana sih Pak? Pekalongan ya kalau saya ini tadi munasnya di. Rencananya di Pekalongan, Oh rencananya. iya, Iya. oke, ya, ya menarik juga ya di Pekalongan gitu. Setelah saya sudah lama saya tidak ke daerah Jawa Tengah gitu. Untuk masukan sih saya tidak ada masukannya Mbak ya. Yang penting tuh apa actionnya aja gitu ya. Kalau saya untuk membantu tadi ada 3 ya. Apa sih Iya. sekretariatan terus apa? Ada Microfinance Miss, Outlook kalau berkenan di kalau Microfinance Outlook. microfinance auto itu kita lebih ngembangin konsepnya gitu ya.
Iya, nanti kita akan ada sesi acara mengundang para narasumber untuk memberikan apa pandangan-pandangan baik dari hasil riset maupun dari pemikiran tentang microfinance ke depan gitu. Jadi ada season tersendiri di microfinance outlook itu, Mbak. Oh Kira-kira gitu. tertarik? Nanti uh, kita kebetulan ini ada Mbak Rini. Ini Iya. ada Mbak Rini. Mbak Rini sedang menyiapkan konsep itu, tapi saya pastinya kalau menurut saya sih butuh dukungan uh, untuk memperkuat ini Mbak Rini. Mbak Rini masih monitor nih sekalian ini menyapa. Iya masih ada di sini terus kok. Alhamdulillah. Ini ada Mbak Iya. Linda, Mbak Rini. Kira-kira Mbak Rini sendiri apakah berkenan gitu? Saya kira sih Mbak Rindang kelihatannya welcome juga. Maksudnya beliau ini sangat fleksibel. Oke, kalau mamnya bisa banget kita berkolaborasi, saling Iya. membantu untuk persiapan ini, saya akan senang banget. Iya, Alhamdulillah. tapi kalau misalnya saya nyampein konsep-konsepnya, saya masih masih awam banget loh Pak Bagio. Tapi untuk kayak bikin apa acaranya atau itu oke lah gitu. Kalau konsep kan nanti yang ngomong udah ada tuh para pembicara. Oh, Kita jadi udah kita nggak punya nyelenggarin para acaranya. pembicara hebat ya. Paling kita bikin semacam apa ya, semacam kayak summary gitu ya, summary dunia microfinance sekarang terus ke depan mau seperti apa, summary singkat saya rasa. Tapi kan untuk pendalamannya itu kita sudah ada ahli-ahlinya di sini. Udah ada Pak Burhan, udah ada Bu Nining, udah ada Pak Oh, oke ya lah. Oke, Pak baik Srihan di tadi ya kan. Microfinance Outlook. Ya, boleh Bu Rini. Ya, di situ ya Pak ya, Microfinance Outlook. Ya. Oh iya, baik. Ya, oke. Makasih Mbak Rindang kesediaannya Ya, dan sama-sama. Kasih. Mbak Rini terima kasih. Mudah-mudahan bisa saling support Ya, untuk menyiapkan apa konsepnya. siap, siap. Iya. Aduh, ini ada yang live anu ya, Prof Susmeningsih. Sebetulnya berharap beliau punya pasukan banyak banget di Pekalongan. Sebetulnya mau tarik di belakang, tapi kok sudah live dulu karena katanya ada banjir masuk lagi katanya, air datang lagi. Jadi mohon maaf juga ini saya nggak sempat mendahulukan beliaunya. Tapi masih ada nih teman sama-sama dari Pekalongan. Mbak Rizka masih monitor nih, Mbak Rizka. Halo, selamat malam Mbak Rizka. Masih monitor Mbak. Oke ya Mbak Rizka. Masih Masih. Pak. Malam Pak. Malam Mbak. Mbak boleh Iya kasih Pak. masukan Mbak. Ini kita rencana mau di Pekalongan Iya. kegiatan Munasnya. Mungkin Mbak Rizka bisa kasih sudah lama di Pekalongan hal-hal yang perlu kira-kira kita persiapkan apa ya Mbak? Mbak Rizka mungkin ada masukan buat kita Mbak. Kalau khusus untuk di Pekalongan karena udah lama juga ya Pak Bagio, saya pindah ke Jakarta juga nih gitu kan, jadi nggak terlalu tahu. Cuman mungkin untuk tadi kan saya dengarkan ada beberapa masukan perihal mengenai lembaga keuangan mikro gitu kan. Tadi menyangkut Gramin, menyangkut pinjol gitu ya. Sebetulnya sih yang paling penting adalah edukasi masyarakatnya sih ya Pak Bagio ya. Kalau lembaga-lembaga yang penyedia apa namanya pembiayaan itu mungkin mereka dengan eh, berlomba-lomba gitu ya memberikan pinjaman gitu kan, tetapi tidak memikirkan efeknya gitu dan masyarakat ini karena kurangnya atau minimnya pengetahuan sehingga mereka hanya melihat dari sisi oh murah ya bunganya sekian padahal dia nggak memperkirakan bahwa bunga itu adalah per hari per bulan gitu kan itu yang tidak diperhitungkan sehingga mereka terlilit sendiri dengan adanya pinjol-pinjol tadi gitu. Mungkin dengan adanya IMVA ini mungkin kita bisa pikirkan bersama bahwa untuk lembaga keuangan misalnya contoh berkedok koperasi kah atau berkedok lembaga lainnya gitu ya yang menyediakan pinjaman online ini bisa apa ya Pak ada semacam izin yang didapatkan dulu gitu Pak untuk mengeluarkan produk gitu Pak sehingga bisa terukur gitu ya bisa terseleksi apakah ini akan membuat masyarakat lebih
menderita atau memang bisa membantu perekonomian masyarakat di kalangan bawah. Itu sih Pak Bagio. Hmm. Hmm. Baik, baik, Mbak Iya, Rizka. Iya, eh, betul. Jadi berarti ini nanti dari sisi advokasi ya, yang FIA bisa betul. bisa ikut mengkampanye ya, baik ke terutama ke regulator gitu ya, bagaimana Iya. kita mungkin akan bagus kalau kita ada riset kita bisa berjalan. Jadi Mm-mm. ketika kita ini ya Mbak berpendapat memberikan masukan itu dasarnya bukan dari pendapat pribadi, tapi hasil dari Iya. studi ya. Itu menarik banget. Iya Mbak Hmm. Rizka. Terima Betul kasih. Pak. Terima Makasih kasih. Pak Bagio. Sami-sami Mbak. Makasih banyak. Baik, Mbak Rizka, kira-kira kalau di kepanitiaan bisa ikut join mendampingi teman-teman teknis di mana Mbak? Tadi ada 4 kegiatan Mbak di sekretariatan, di acara, lalu di Microfinance Outlook, sama di Business Matching Mbak. Oh, bagusnya di mana ya Pak Bagio ya? Apa ini mungkin di Business Matching kali ya? Karena eh, teknis apa namanya, kita akan bersentuhan dengan banyak ini lembaga, lembaga Oh, pendukung, lembaga lembaga pendukung. pendukung ya. Iya, Boleh sambil belajar coba Pak. siap. Ya. Oke. Makasih, Pak Rizka. Makasih, makasih Terima Pak Bagio. kasih banyak. Ya, saya kira sudah lengkap ya. Tadi ada Mas Ade nih. Mas Ade masih monitor Mas Ade? Mas Ade Terminanto? Kayaknya ini ya sudah nggak aktif. Mas Mas Assalamualaikum. Nazia? Alhamdulillah. Ditunggu-tunggu dari tadi. Mas Ade. Assalamualaikum Mas. Apa Mas Waalaikumsalam. Bagio? Tuh, Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. selamat malam. Eh ya tadi saya on off aja nyimaknya gitu. Saya lagi di jalan soalnya gitu masih Oh, gitu. Tapi iya. secara prinsip saya senang dengarnya apa namanya info ya mau ngibarin bendera lagi lah gitu ya supaya apa namanya biar gaungnya juga bisa terdengar kemana-mana dan apa namanya ya intinya eksis lah gitu nggak hanya sekedar eh, apa namanya kajian tapi bisa lebih dari itu gitu ya. Hmm. Itu aja Pak Bagio nanti saya mohon maaf nih on off gitu ya apa namanya Siap. nyimaknya ya sukses Makasih Mas buat Ade. teman-teman semua terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, barokah. Makasih Mas Ade. S- Supportnya, ya semangatnya. Uh, Mas Ade kalau misalnya masih diharapkan bisa masuk ke steering committee di SI, berkenan nggak Mas Ade? Waduh nih apa namanya saya dengan segala hormat nih ya apa namanya karena begini saya ini lagi eh, dikejar sama promotor untuk menyelesaikan nih Pak karena dikasih deadline apa namanya semester depan tahun depan tuh harus harus beres sekarang nggak kalau nggak ya dapat surat cinta lah dari sekolah gitu ya ini aja udah dapat surat cinta dari sekolah biar eh, apa namanya sekolahnya bisa beres lah begitu. Amin, amin. Baik Mas Ade. Mohon doanya Ya, Pak Bagio. doakan Terima semuanya kasih. ya. Sukses, mudah-mudahan dimudahkan. Makasih Mas Ade. Baik, yang terakhir nih Mas Sekti nih lagi ditunggu, udah ketemu Mas. Bisa bantu di mana nih Mas? Sekretariatan kayaknya Mas. Monggo, monggo, siap, 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 Amin, alhamdulillah. siap, siap. Makasih Mas Sekti, makasih banyak. Eh, boleh kasih sesuatu pandangan Mas Sekti? Ini banyak sekali Pak Yai Mas Sekti belum dikeluarkan ini jurus matnya. Mungkin sedikit aja Mas Bagio, kalau Ya, menyimak dari tadi pendapat Bapak Ibu yang sudah terdahulu ya, yang sudah berpendapat terdahulu tadi, mungkin satu yang belum tersentuh mungkin dari sisi keuangan syariah.
Mas Bagio? Apakah itu juga nanti mungkin bisa jadi salah satu apa namanya isu yang barangkali kita bisa singgung juga gitu ya di situ. Saya kira itu aja Pak Bagio. Oh, Mungkin ya. hanya dari sisi eh, saya nggak tahu ya, terus terang karena saya juga nggak terlalu ini juga eh, mungkin dari aspek apakah ada misalkan apa namanya pembeda gitu ya dari yang keuangan mikro tapi yang syariah itu kira-kira di mana yang bisa membuat karena kan pertama Pekalongan juga kan kita tahu di sana juga basis keuangan syariahnya cukup kuat ya. Sementara juga di Indonesia juga keuangan syariah kan sedang bertumbuh. Nah itu barangkali itu juga bisa kita ambil celah eh, untuk bisa nanti Invea bisa berkontribut di sisi itu gitu Pak. Mas, terima kasih. Ya, baik, Mas Sekti, terima kasih catatan terakhir kita untuk mungkin bisa melihat dari perspektif keuangan syariah yang nanti dalam uh, perjalanannya sebetulnya MVA ini uh, tetap gitu ya, karena kita bicara di microfinance ini uh, bicara dari konteks apa general, tapi untuk kekhasan dan kekhususan keuangan syariah tetap menjadi apa bagian dari yang kita sedang gerakkan juga. Ya termasuk pilot kita, pilot di Pekalongan, LKM-nya itu LKM Syariah juga, Mas Sekti. Jadi LKMS. Nah nanti karena kita koperasi badan hukum kita, sehingga nanti kita berharap ya semua menjadi anggotanya karena itu pilot kita ya. Pilotnya sudah surplus tahun ini. Ya, sehingga kita berharap ketika rekan-rekan bergabung sudah bisa kita sama-sama ini apa namanya dari sisi apa mitigasi risiko sudah lebih baik. Baik, terima kasih Mas Sekti dan rekan-rekan semuanya. Saya kira kita sudah cukup dan masukan-masukan yang diberikan Bapak Ibu para senior, pembina dan pengawas MVA sudah kami catat. Mudah-mudahan kita bisa rangkum dan kita bisa laksanakan insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam kasih semuanya. Mas Bagio. Selamat Terima kasih, istirahat. selamat malam Pak. Terima kasih. Selamat Terima kasih. malam, Bapak Selamat Ibu. malam. Pak Bagio, Terima kasih Assalamualaikum. Pak Terima Ari. kasih, selamat malam. Kita Terima kasih. mohon izin.